Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala nabiyya dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Sumalin, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi yang telah membimbing kami pada tutorial online atau tuton di semester kali ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan juga hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Pada kesempatan yang Allah berkahi ini, saya ingin mengajak kita merenung sejenak tentang sebuah nikmat. Nikmat besar yang sering kita lupakan gitu ya. Yaitu nikmat waktu. Nah, jadi tema kita hari ini adalah menjadi muslim produktif. Nah, mengelola waktu sebagai amanah. Mengapa kita membahas ini? Nah, karena waktu adalah modal terbesar yang Allah berikan kepada kita, tetapi seringkali kita sia-siakan tanpa sadar. Sebelumnya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat yang saya bacakan tadi, surat Al-Asr, Allah bersumpah demi waktu. Sebuah sumpah yang menunjukkan betapa berharganya waktu itu sendiri. Nah, Allah juga menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian. Nah, kerugian apa itu? Kecuali mereka yang mengisi waktu dengan iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat ini seakan mengingatkan kita bahwa hidup yang berkah itu tidak pernah lepas dari cara kita mengatur waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menggugah kita melalui sabda beliau yang berbunyi, yang artinya manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Kita diperintahkan memanfaatkan masa muda, masa sehat, masa kaya, waktu luang, dan kehidupan itu sendiri. Sebelum datang masa yang menggantinya ya. Hadis ini bukan hanya nasihat, tapi panggilan agar kita tidak membuang waktu pada hal yang tidak membawa manfaat. Sebagai seorang muslim, kunci mengelola waktu bukan hanya soal jadwal atau catatan, tetapi dimulai dari niat yang lurus, disiplin diri, dan kemampuan menentukan prioritas. Dengan niat yang benar, aktivitas kecil pun bisa bernilai ibadah. Dengan prioritas yang jelas, kita bisa fokus pada hal-hal yang mendekatkan kita pada Allah dan menjauhkan diri kita dari kesia-siaan. Para peneliti juga menyebutkan berbagai cara yang bisa membantu kita lebih teratur, seperti membuat rencana harian yang realistis, memecahkan tugas besar menjadi langkah kecil, serta menghindari kebiasaan menunda-nunda. Bahkan teknik sederhana seperti metode
Pomodoro atau menggunakan aplikasi pengingat dapat membantu seseorang, termasuk para santri, contohnya seperti saya, menjadi lebih fokus dan produktif. Evaluasi diri di akhir hari pun sangat penting. Nah, agar kita tahu apakah waktu kita berlalu dengan manfaat atau justru terbuang percuma. Dan yang tidak kalah penting, ketika waktu kita teratur, bukan hanya produktivitas pribadi yang meningkat, tetapi hubungan keluarga lebih baik, ibadah terjaga, dan kualitas hidup secara spiritual pun ikut terangkat. Dengan manajemen waktu, seorang muslim akan lebih seimbang antara urusan dunia dan akhiratnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan waktu sebagai teman bukan lawan. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita mengarahkannya agar penuh berkah. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk menjadi muslim yang lebih produktif, bertanggung jawab, dan memanfaatkan setiap detik demi detik untuk kebaikan. Nah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada lebihnya. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kurangnya itu murni dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.